Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada ya. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Kembali lagi sahabatku ya, bersama saya Servis Pelosok, yang mana di sini saya ingin membuat satu video ataupun review permintaan dari sahabat kita, saudara kita, teman kita, dulur kita, yaitu nama channelnya Mencari Berkah. Di sini beliau meminta saya untuk membuatkan satu video bagaimana cara memasang satu buah kapasitor dan termofius pada dinamo kipas flasher ya, ataupun flasher ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, di sini sahabatku ya, saya ingin memberikan ya sedikit penjelasan dan juga cara bagaimana kita menambahkan termofius pada dinamo kipas flasher seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan ya sahabatku, dulurku mencari berkah, mudah-mudahan dinamonya seperti ini ya. Nah, kan untuk tipenya beda-beda, tapi di sini nanti sama ya untuk cara pemasangannya. Dan semoga di video kali ini bisa dipahami dan juga bisa dibuat ya di rumah nanti ya buat sahabat kita mencari berkah. Langkah pertama di sini kita buka dulu untuk dinamonya. Di sini kan terdapat 4 kabel yang 4 baut ya yang harus kita buka. Ini kita buka dulu sahabatku ya. Kita buka dulu seperti ini ya. Kita buka dulu. Di sini terdapat 4 baut ya, ada 4 baut ini ya harus kita buka karena kita akan memasang termofiusnya bagian dalam ya. Nah, di bagian luar juga bisa, tapi percuma kalau di bagian luar karena di situ termofius tujuannya untuk melindungi apabila terjadi panas berlebihan pada dinamo, fius tersebut akan putus ataupun menyetop ya, ataupun memutus arus yang menuju ke kumparan spoolnya. Jadi percuma kalau kita taruh di luar ya, dia harus ditaruh di bagian dalam sebagai pelindung kumparan spool tersebut. Oke sahabat, di sini keempat baut sudah kita buka. Jangan tertipu ya. Nah, ini kalau untuk dinamo flasher kabelnya ada di bagian belakang, tapi sambungannya ada di bagian depan. Jadi yang harus kita buka yang di bagian depan aja, yang di bagian belakang tidak perlu kita buka ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita buka bagian atas depan. Nah, seperti ini. Bisa sahabatku perhatikan di sini ya. Nah, ini ya. Ini bagian kabel. Nah, sesuai yang disampaikan sama sahabat kita ya. Memang semua untuk kipas ataupun dinamo kipas flasher ada 3 kabel. 2 menuju ke tegangan langsung 22 volt ya. Yang satu yaitu ground ya. Yang satu menuju ground. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan termofius ya? Nah, ini perlu saya sampaikan. Di sini terdapat 2 kabel sahabatku ya, terdapat 2 kabel ya, ada 2 kabel nih ya sahabatku. Yaitu kabel biru dan juga kabel coklat. Ini keduanya kabel tegangan langsung dari tegangan 22 volt ya. Nah, bebas sahabat mau ngambil yang mana, mau yang ngambil yang bagian sini biru boleh ataupun yang coklat boleh. Nah, bagaimana caranya sahabatku ya? Caranya bisa sahabatku perhatikan langkah-langkah pertama ya, langkah-langkah pertama yaitu kita lepas dulu. Ini saya ngambil kabel yang warna biru ya, akan saya ambil kabel warna biru. Nah, ini kita keluarkan seperti ini ya. Setelah keluar seperti ini sahabatku, nah ini kita lepas. Nah, ini kan udah ini ya, cuman hanya selongsong aja ya. Ini kita kupas juga. Ini kita kupas seperti ini. Nah, ini ya, dia tidak disolder sahabatku ya. Nah, dia tidak disolder, hanya dililitkan aja lalu dibungkus ya. Ini ya. Nah, ini caranya sahabatku untuk pemasangan termofius sangat mudah sekali. Di sini kita ambil dulu termofiusnya. Di sini saya menggunakan 2A ya. Kalau 3A itu nanti terlalu ini ya, tinggi nanti untuk derajat panasnya ya, terlalu tinggi nanti takutnya ini panasnya berlebihan malah akan terbakar. Jadi di sini saya menggunakan termofius umum yaitu
untuk anunya 140 ya, 140 derajat, sedangkan untuk ukurannya 2 ampere ya, 2A yang saya pakai. Untuk cara pemasangannya sahabatku, bisa sahabat perhatikan, ini ada 2 kaki termofius ya, ada 2 kaki termofius. Nah, ada 2 kaki termofius. Langkah pertama kita sambung 1 kaki fius kepada bubble warna biru ya, yang dari tegangannya langsung seperti ini. Nah, ini kita potong dulu lalu kita solder ya. Ini kita potong dulu sisa kaki fiusnya, kita solder ya. Oke, untuk penyolderan jangan lama-lama, yang kita khawatirkan takutnya nanti akan putus ya, karena ini takutnya panasnya mencapai suhu yang di bagian fius ini, nanti takutnya putus ya. Jadi penyolderan jangan lama-lama. Yang kedua sahabatku, di sini kita ambil kabel tembaganya yang dari kumparan ya, yang dari kumparannya kita ambil ya. Kita ambil, kita gabungkan ke kaki fius yang satu ya. Nah, seperti ini sahabatku. Ini ada kotoran, saya bersihkan dulu supaya gampang nanti disolder. Lalu kita sambung ke kaki termofius yang satunya seperti ini sahabatku ya. Nah, ini kita lilitkan seperti ini. Oke, lalu kita potong kembali sisanya biar lebih rapi ya. Nah, kita solder kembali sahabatku. Oke, setelah seperti ini sahabatku, kita bungkus menggunakan selongsong ya. Kita bungkus menggunakan selongsong untuk mengantisipasi yang namanya konsleting listrik ataupun konslet ya. Nah, ini kita potong sisanya. Sahabat bisa menggunakan selongsong anti bakar ya, yang anti bakar ada juga, tapi di sini saya kebetulan anti bakarnya habis, saya menggunakan yang bakar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita rapikan sahabatku. Oke. Nah, seperti ini. Kita hangatkan dulu, kita hangatkan dulu. Kita hangatkan dulu buat selongsongnya biar dia semakin merekat ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang sahabatku ya, sudah terpasang. Nah, untuk cara menaruhnya ya bebas, silakan sahabat taruh di mana ya, mau ditaruh posisi bagaimanapun silakan, nggak apa-apa. Nah, ini akan saya taruh di sini satu bagian kakinya, saya masukkan di bagian yang lama ya, posisi kaki yang bekas kabel yang lama di sini satu, kita masukkan ke sini satu ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Untuk termofiusnya usahakan dia menempel ke kumparan spool ya, karena dia akan menjaga supaya tidak terjadi panas berlebihan ya. Apabila terjadi panas berlebihan, termofius akan putus ya. Nah, ini. Lalu kita masukkan ke sini satu ya, posisinya yang saya sampaikan tadi, kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah menempel ya termofiusnya di bagian spool ya, sudah menempel. Untuk yang satunya lagi ini kita pasang ke posisi seperti ini juga tidak apa-apa ya, nggak masalah. Ini posisi seperti ini, yang penting dia tidak kemana-mana lah. Ini udah di posisi seperti ini nggak apa-apa. Nah, di sini untuk pemasangan termofius sudah selesai sahabat. Kita kembalikan lagi, kita pasang kembali penutupnya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita lakukan pemasangan keempat baut ya. Nah, ini 4 bautnya kita pasang kembali.
Oke, sahabat, di sini sudah terpasang ya. Nah, ini ya sudah terpasang termofuse-nya. Jadi untuk kapasitor, sebelumnya saya mohon maaf buat Mas mencari berkah ya. Di sini saya tidak bisa memberikan tutorial pemasangan kapasitor dikarenakan di sini hanya dua kabel ya. Hanya dua kabel, beda dengan kipas AC itu ya, yang buat outdoor indoor AC itu kan tiga kabel masih bisa dikasih kapasitor. Nah, kalau untuk dua kabel seperti ini memang tidak bisa ditambahkan kapasitor karena kapasitor itu hanya bisa dipasang di bagian yang mempunyai jalur kecepatan ya, kecepatan 1 atau kecepatan 2 atau ketiga itu ya. Itu bisa dikasih kapasitor. Kalau untuk dua kabel seperti ini itu tidak bisa kita tambahkan kapasitor ya, karena dia sudah gumparannya tidak menggunakan jalur kecepatan ya. Nah, yang paling tidak sahabat, buat Mas cari berkah di sini sudah bisa ya untuk pemasangan termofuse, karena termofuse ini sangat penting di bagian dinamo ya. Di sini sudah saya buatkan videonya, di sini sudah saya sudah saya pasangkan untuk termofuse. Nah, untuk jawab pertanyaannya yang kedua dari Mas mencari berkah, yaitu bagaimana kalau kipas pengganjal itu sudah hancur, apakah harus diganti atau diakali menggunakan cara lain. Nah, ini kalau tidak salah di video saya cukup 10.000 kipas angin regensi 18 in bisa normal kembali kalau tidak salah ya. Nah, di sini buat Mas mencari berkah ya, pengganjal yang mana nih? Ada dua pengganjal ya, pengganjal asnya ini atau pengganjalnya Bossing ini ya. Kalau pengganjal Bossingnya ini bisa Mas beli di toko online ya, namanya cakram pengganjal Bossing regensi ya 18 in. Di situ Mas ketik di Shopee ataupun di online, insya Allah di situ muncul ya, tinggal ukurannya Mas ketik aja regensi 18 in ya, cakram penekan Bossing regensi 18 in. Nah, untuk pengganjal di bagian asnya ini ya, kalau patah satu aja tidak perlu diganti ya. Umpamanya ini patah ya, buat Mas mencari berkah, ini patah satu ataupun patah dua seperti ini ya, sebenarnya tidak diganti tidak apa-apa, bisa saja. Hanya saja nanti dia kan saat mau tarikan pertama dia agak ke depan sedikit ya, sampai mentok ganjal ini. Tapi kalau mau diganti silakan, bisa juga sama mencari berkah ganti menggunakan ring yang lain ya, pengganjal yang lain, yang penting lubang asnya ini sama, tidak perlu punyanya regensi, tapi yang penting lubangnya ini sama ya. Nah, itu ya Mas mencari berkah, saya sudah menjawab keduanya. Semoga bermanfaat dan semoga berguna, semoga bisa difahami ya buat Mas mencari berkah ya. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu buah termofuse di bagian dinamo flasher ya. Kita akan coba dulu apakah mau menyala atau tidak setelah kita tambahkan termofuse ya. Ini saya akan ambilkan colokan dulu Mas ya. Kita ambilkan colokan untuk mencobanya. Oke, kita coba dulu ya sobat. Di sini saya menggunakan mulut buaya ya ataupun capit buaya. Kita gabungkan seperti ini, kita sambungkan kedua kabel tegangan dari dinamonya yang tadi kita pasang termofuse ya. Nah, ini seperti ini. Ini akan saya colokkan, sahabat perhatikan ini ya, apakah mau menyala setelah kita pasang termofuse. Kita colokkan ke tegangan ya. Oke sahabat, alhamdulillah di sini sudah menyala ya, ini ya kelihatan. Dan pemasangan termofuse kita berhasil. Nah, untuk sekali lagi saya sampaikan buat Mas mencari berkah, mohon maaf karena di sini ada kabel dua, di situ dimanapun posisinya, gimana pun caranya tidak akan bisa ditambahkan kapasitor ya, kecuali hanya untuk istilahnya kita sambung paralel ya, itu bisa, tapi tidak ada gunanya juga kita pasang kalau kita sambungnya seperti itu ya. Nah, ini memang sudah diatur sama pabriknya, tidak menggunakan kapasitor dua kabel. Kalau biasanya tiga kabel baru bisa kita tambahkan kapasitor. Oke, hanya ini yang bisa saya bagikan buat menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari sahabat kita, saudara kita, sedulur kita dari Mas mencari berkah, karena saya juga tidak tahu namanya, hanya ada nama channelnya aja.
Semoga bermanfaat ya Mas ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.